Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Ika Fatmasari dari kelompok 8. Pada kesempatan ini akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Difusi Inovasi dalam Komunikasi Massa menurut Everett Rogers dan Press Agentry di Lembaga Pendidikan. Adapun rumusan masalah pada makalah ini yaitu yang pertama, bagaimana konsep dasar komunikasi massa. Kedua, bagaimana konsep difusi inovasi menurut Everett Rogers. Dan yang ketiga yaitu bagaimana konsep press agentry. Baiklah, untuk rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana konsep dasar komunikasi massa. Nah, komunikasi massa ini yaitu komunikasi yang menggunakan media massa sebagai penciri utama yang membedakan antara komunikasi massa dengan komunikasi lainnya. Di samping itu, pihak penerima pesan dalam komunikasi massa merujuk pada sejumlah besar orang yang tidak harus berada dalam lokasi atau tempat yang sama. Namun, ikatan yang menyatukan mereka adalah karena sama-sama menikmati pesan yang sama dari media massa dalam waktu yang relatif bersamaan. Komunikasi massa merupakan jenis komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen, dan anonim melalui media massa, sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat. Komunikasi massa memiliki karakteristik atau ciri-ciri tertentu. Yang pertama yaitu komunikator terlembagakan. Komunikasi massa melibatkan lembaga. Komunikatornya bergerak dalam organisasi yang kompleks, bukan kerja perorangan. Kegiatan komunikasi lebih terencana, terjadwal, dan terorganisasi. Yang kedua, pesan komunikasi massa bersifat umum dan terbuka. Pesan komunikasi massa ditujukan untuk semua orang, tidak untuk sekelompok orang tertentu. Pesan komunikasi massa tidak dimaksudkan untuk kebutuhan perorangan atau pribadi. Proses produksi dan reproduksi pesan melibatkan orang banyak dan terorganisasi dengan rapi dan profesional. Yang ketiga, komunikan bersifat anonim dan heterogen. Anonim berarti pengirim dan penerima tidak saling kenal. Heterogen merujuk pada kemajemukan khalayak yang dari berbagai latar belakang sosial, demografis, ekonomis, dan kepentingan yang beragam. Khalayak komunikasi massa tersebar luas dan tidak mengenal batas geografis dan kultural. Yang keempat, media massa menimbulkan keserampakan. Artinya pesan-pesan media massa diterima dan dikonsumsi oleh khalayak secara serempak dan sama. Kemudian yang kelima, umpan balik dalam komunikasi massa bersifat tertunda dan tidak langsung. Komunikator tidak dapat dengan segera tahu bagaimana reaksi khalayak tersebut terhadap pesan yang disampaikan. Oke, selanjutnya yaitu fungsi-fungsi komunikasi massa. Yang pertama, sebagai fungsi pengawasan lingkungan. Komunikasi massa melalui pesan-pesan yang disampaikan media massa dapat membentuk kesadaran khalayak akan lingkungan sekitarnya. Informasi yang disampaikan media massa melalui saluran pemberitaan menyediakan sejumlah isu dan hal baru yang perlu diketahui oleh khalayak luas. Yang kedua, fungsi korelasi. Pesan-pesan media massa menghubungkan antara lembaga media massa dan khalayaknya. Informasi yang disebarkan media massa kepada khalayak mengenai berbagai hal terlebih dahulu diinterpretasi dan telah dikonstruksi oleh media. Yang ketiga, fungsi sosialisasi. Kesesuaian informasi yang disampaikan media kepada khalayak tergantung pada kepercayaan, nilai, dan pengalaman yang dimiliki khalayak. Yang keempat, hiburan. Media massa menyediakan pesan-pesan yang bersifat hiburan bagi khalayaknya untuk mengimbangi rutinitas sehari-hari dalam pekerjaan dan berbagai aktivitas yang serius. Selanjutnya, fungsi periklanan dan komersial. Melalui iklan yang disampaikan media massa dapat membantu khalayak dalam berbagai aktivitas ekonomi dan sosial. Baiklah, untuk rumusan masalah kedua yaitu bagaimana konsep difusi inovasi menurut Everett Rogers. Yang perlu kita ketahui terlebih dahulu, difusi inovasi ini merupakan salah satu teori komunikasi massa yang diprakarsai oleh Everett Rogers tahun 1983. Difusi inovasi terdiri dari dua padanan kata yaitu difusi dan inovasi.
yang mana difusi ini sebagai proses di mana suatu inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu dalam jangka waktu tertentu di antara para anggota suatu sistem sosial. Dan inovasi sendiri memiliki pengertian suatu gagasan, praktek atau benda yang dianggap atau dirasa baru oleh individu atau kelompok masyarakat tertentu. Ungkapan dianggap atau dirasa baru terhadap suatu ide, praktek atau benda oleh sebagian orang belum tentu juga pada sebagian yang lain. Kesemuanya tergantung apa yang dirasakan oleh individu atau kelompok terhadap ide, praktek atau benda tersebut. Selanjutnya, dari kedua padanan kata di atas, maka dapat ditarik garis besar. Pengertian dari difusi inovasi adalah suatu proses penyebaran serapan ide-ide atau hal-hal baru dalam upaya untuk mengubah suatu masyarakat yang terjadi secara terus-menerus dari suatu tempat ke tempat yang lain, dari suatu kurun waktu ke kurun waktu yang berikutnya, dari suatu bidang yang lainnya kepada sekelompok anggota dari sistem sosial. Nah, tujuan utama dari difusi inovasi ini adalah diadopsinya suatu inovasi yang berupa ilmu pengetahuan, teknologi, bidang pengembangan masyarakat, dan lain sebagainya oleh anggota sistem sosial tertentu. Sistem sosial dapat berupa individu, kelompok informal, organisasi, sampai kepada masyarakat. Nah, esensi dari proses difusi adalah pertukaran informasi di mana seseorang individu mengkomunikasikan suatu ide baru ke seseorang atau beberapa orang lainnya. Adapun elemen-elemen difusi inovasi ini ada 4, yaitu yang pertama inovasi atau gagasan, bisa juga tindakan atau barang yang dianggap baru oleh seseorang. Dalam hal ini, kebaruan inovasi diukur secara subjektif menurut pandangan individu penerimanya. Yang kedua, saluran komunikasi adalah alat untuk menyampaikan pesan-pesan inovasi dari sumber kepada penerima. Jika komunikasi dimaksudkan untuk memperkenalkan suatu inovasi kepada halayak yang banyak dan tersebar luas, maka saluran komunikasi yang lebih tepat, cepat dan efisien digunakan yaitu media massa. Akan tetapi, jika komunikasi dimaksudkan untuk mengubah sikap atau perilaku penerima secara personal, maka saluran komunikasi yang paling tepat digunakan adalah saluran interpersonal. Yang ketiga yaitu jangka waktu, yakni proses keputusan inovasi dari mulai seseorang mengetahui sampai memutuskan untuk menerima atau menolak suatu inovasi tersebut. Yang keempat, sistem sosial merupakan kumpulan unit yang berbeda secara fungsional dan terikat dalam kerjasama untuk memecahkan masalah dalam rangka mencapai tujuan bersama. Baiklah, selanjutnya yaitu tahapan-tahapan difusi inovasi. Tahapan ini terdiri dari 5 tahap ya teman-teman, yaitu yang pertama tahap pengetahuan, tahap persuasi, tahap pengambilan keputusan, tahap implementasi, dan tahap konfirmasi. Pemakalah di sini akan menjelaskan beserta contohnya ya. Yang pertama yaitu tahap pengetahuan. Dalam tahap ini seseorang belum memiliki informasi mengenai informasi baru tersebut. Untuk itu, informasi mengenai inovasi tersebut harus disampaikan melalui berbagai saluran komunikasi yang ada. Bisa melakukan media elektronik, media cetak, maupun komunikasi interpersonal di antara masyarakat. Nah, untuk contohnya, pemakalah mengambil salah satu jurnal yang berjudul Suatu Inovasi Menggunakan Internet pada SMPN 252 Jakarta, yaitu website sebagai media penunjang proses belajar dan administrasi sekolah. Pada tahap awal, pihak SMPN 252 Jakarta mencari dan mendapatkan informasi awal tentang pengertian internet, pengertian website, proses pembuatan dan juga kegunaan internet khususnya tentang website. Dengan pengetahuan yang demikian, mereka menganggap penggunaan website merupakan hal yang baru dan belum pernah diterapkan di sekolah. Namun mereka berpendapat bahwa penggunaan website juga dapat digunakan sebagai media strategi pembelajaran serta media informasi yang dapat meningkatkan citra sekolah. Untuk tahap yang kedua yaitu tahap persuasi. Pada tahap ini, individu tertarik pada inovasi dan aktif mencari inovasi detail mengenai inovasi.
Tahap kedua ini terjadi lebih banyak dalam tingkat pemikiran calon pengguna. Inovasi yang dimaksud berkaitan dengan karakteristik inovasi itu sendiri, seperti kelebihan inovasi, tingkat keserasian, kompleksitas, dan dapat dicoba serta dapat dilihat. Pada tahap persuasi ini, setelah melakukan uji coba, pihak SMPN 252 Jakarta yakin website dapat dijadikan sebagai informasi untuk pembelajaran serta sebagai media informasi sekolah. Mereka pun memberikan sikap positif terhadap penggunaan website. Sikap itu ditunjukkan oleh kepala sekolah, guru, dan siswa. Selanjutnya, yaitu tahap pengambilan keputusan. Pada tahap ini, individu mengambil konsep inovasi dan menimbang keuntungan atau kerugian dari penggunaan inovasi dan memutuskan apakah akan mengadopsi atau menolak inovasi tersebut. Pada tahap keputusan ini, akhirnya SMPN 252 Jakarta memutuskan untuk menggunakan inovasi setelah guru, siswa, orang tua siswa mendukung penggunaan website sebagai media pembelajaran dan pusat informasi. Kemudian kepala sekolah mempunyai wewenang mengambil keputusan yaitu penggunaan website di SMPN 252 Jakarta. Tahap selanjutnya yaitu tahap implementasi. Pada tahap ini memperkerjakan individu untuk inovasi yang berbeda-beda tergantung pada situasi. Selama tahap ini, individu menentukan kegunaan dari inovasi dan dapat mencari informasi lebih lanjut tentang hal ini. Pada tahap implementasi, setelah memutuskan untuk menggunakan website, SMPN 252 Jakarta mulai menggunakan inovasi ini semenjak pertengahan Juli 2005. Website itu dipergunakan untuk keperluan informasi tentang SMPN 252 dan keperluan pembelajaran. Selanjutnya yang tahap terakhir yaitu tahap konfirmasi. Setelah sebuah keputusan dibuat, seseorang kemudian akan mencari pembenaran atas keputusan mereka. Tidak menutup kemungkinan seseorang kemudian mengubah keputusan yang tadi yang menolak jadi menerima inovasi setelah melakukan evaluasi. Nah, pada tahap konfirmasi ini, tahap terakhir di dalam keputusan inovasi adalah konfirmasi, yaitu tahap SMPN 252 Jakarta mengukuhkan penggunaan inovasi karena manfaat yang diperoleh. Website SMPN 252 Jakarta ini semakin sering digunakan karena website ini membuat siswa lebih mudah mencari berbagai sumber informasi untuk belajar. Sementara itu, guru pun dapat mempersiapkan dan mengelola pembelajaran dengan baik. Di lain pihak, berbagai informasi tentang SMPN 252 dapat disebarluaskan melalui website tersebut. Nah, penggunaan website di SMPN 252 Jakarta ini dilakukan melalui proses difusi inovasi yang dapat dikaji dari aspek inovasi, saluran komunikasi, waktu, dan sistem sosial, yang mana rinciannya yaitu pada elemen inovasi ini yaitu penggunaan website itu sendiri sebagai suatu inovasi baru. Yang kedua, saluran komunikasi ini SMPN 252 Jakarta menggunakan saluran interpersonal atau hubungan secara langsung antar individu karena dirasa lebih efektif untuk mempengaruhi atau membujuk seseorang agar mau menerima inovasi tersebut. Selanjutnya, waktu SMPN 252 Jakarta ini menggunakan website dimulai sejak tahun 2005. Selama kurang lebih 1,5 tahun, inovasi website di SMPN 252 Jakarta ini terus mengalami perkembangan dan perbaikan walaupun belum secara keseluruhan. Untuk elemen sistem sosial yaitu anggota SMPN 252 Jakarta sendiri, yaitu pihak internal, guru, kepala sekolah, siswa, dan pihak eksternal orang tua siswa. Oke, next. Tujuan utama proses difusi adalah agar diadopsinya suatu inovasi. Namun demikian, ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses keputusan inovasi tersebut. Berikut akan dijelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi proses keputusan inovasi. Yang pertama yaitu keunggulan relatif, yang mana derajat di mana suatu inovasi dianggap lebih baik atau unggul dari yang pernah ada sebelumnya. Hal ini dapat diukur dari beberapa segi seperti segi ekonomi, prestis sosial, kenyamanan, kepuasan, dan lain-lain. Semakin besar keunggulan relatif dirasakan oleh pengadopsi, semakin cepat inovasi tersebut dapat diadopsi. Yang kedua yaitu dilihat dari kompatibilitas, yang mana derajat inovasi tersebut dianggap konsisten dengan nilai-nilai yang berlaku.
pengalaman masa lalu, dan kebutuhan pengadopsi. Sebagai contoh, jika suatu inovasi atau ide baru tertentu tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku, maka inovasi itu dapat diadopsi dengan mudah sebagaimana halnya dengan inovasi yang sesuai. Selanjutnya, dilihat dari tingkat kerumitannya. Derajat di mana inovasi dianggap sebagai suatu yang sulit untuk dipahami dan digunakan. Beberapa inovasi tertentu ada yang dengan mudah dapat dimengerti dan digunakan oleh pengadopsi, dan ada pula yang sebaliknya, semakin mudah dipahami dan dimengerti oleh pengadopsi, maka semakin cepat pula suatu inovasi dapat diadopsi. Yang selanjutnya, kemampuan diuji cobakan adalah derajat di mana suatu inovasi dapat diuji cobakan dalam batas tertentu. Suatu inovasi yang dapat diuji cobakan dalam setting sesungguhnya umumnya akan lebih cepat diadopsi. Jadi agar dapat dengan cepat diadopsi, suatu inovasi sebaiknya harus mampu menunjukkan keunggulannya. Yang terakhir yaitu kemampuan diamati. Kemampuan untuk diamati adalah derajat di mana hasil suatu inovasi dapat terlihat oleh orang lain. Semakin mudah seseorang melihat hasil dari suatu inovasi, semakin besar kemungkinan orang atau sekelompok orang tersebut mengadopsi. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin besar keunggulan relatif, kesesuaian atau compatibility, kemampuan untuk diuji cobakan, dan kemampuan untuk diamati, serta semakin kecil kerumitannya, maka semakin cepat kemungkinan inovasi tersebut dapat diadopsi. Baiklah, untuk rumusan masalah ketiga yaitu bagaimana konsep press agentry. Press agentry ini merupakan salah satu model public relation yang diprakarsai oleh Groening dan Hahn. Press agentry disebut juga dengan agen pemberitaan, yakni sebuah model di mana informasi bergerak satu arah, yaitu one way communication dari organisasi menuju publik. Model seperti ini kerap digunakan di sebuah organisasi dalam urusan pengembangan organisasi untuk menciptakan citra baik nama organisasi mereka dan menarik perhatian para konsumen atau audiens termasuk dalam menggunakan taktik. Berikut pemakalah sajikan contohnya yaitu pada LPMP atau Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Timur, yang mana LPMP ini menggunakan majalah, yaitu majalah kehumasan yang namanya majalah Median. Nah, sebuah majalah kehumasan haruslah menjadi media pemberitaan atau press agentry bagi lembaga yang menerbitkannya, sekurang-kurangnya memberitakan apa saja yang terjadi di dalam lembaga tersebut. Majalah Median dalam setiap edisi terbitannya selalu menyajikan berita-berita seputar pendidikan, lebih khususnya terkait kegiatan-kegiatan yang diadakan LPMP Jawa Timur di berbagai wilayah. Sebagai contoh, majalah Median edisi Spirit Kurikulum 2013 memberitakan berbagai kegiatan yang diselenggarakan LPMP Jawa Timur kaitannya dengan pendidikan. Dalam rubrik sajian utama pada halaman 20 sampai dengan 38, ini menunjukkan majalah Median memang benar-benar telah berperan sebagai press agentry bagi LPMP Jawa Timur.